rudal RS-28 Sarmat yang dikenal dengan julukan Setan II, Intercontinental Ballistic Missile atau rudal balistik antar benua yang paling kuat dan paling canggih di dunia. Senjata ini didesain untuk menghantui peradaban, membawa teror ke tingkat baru dengan spesifikasi luar biasa yang menjadikannya simbol kekuatan Rusia di era modern. Dengan panjang yang mencapai 35,5 meter dan diameter 3 meter, serta berat kolosal 208,1 ton, rudal ini ibarat meteor langit di dunia persenjataan strategis. Sarmat dapat membawa muatan hingga 10 ton, baik berupa hulu ledak nuklir maupun muatan lainnya, dengan kemampuan penghantar hingga 10 hulu ledak yang dapat dilepaskan ke 10 target secara simultan dalam sekali peluncuran. Daya jangkau rudal ini mencapai 18.000 km, yang berarti bahwa Rusia dapat menyerang target di mana saja, hingga menjangkau sudut paling terpencil di dunia. Sarmat juga dilengkapi teknologi Hypersonic Glide Vehicle atau HGV, memungkinkan rudal melesat dengan kecepatan hipersonik lebih dari 5 kali kecepatan suara. Dengan kecepatan kilat hingga 25.200 km per jam atau 7 km per detik, rudal ini mampu mencapai target dalam waktu yang singkat, membuatnya sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan modern. Daya ledak Sarmat juga merupakan ancaman terbesar, di mana hulu ledaknya mencapai 50 kali lebih kuat daripada bom atom yang meledak di Hiroshima. Besarnya hulu ledak ini memberi Rusia kemampuan untuk menghancurkan wilayah musuh secara masif dan brutal. Bangunan-bangunan luluh lantak dan kehidupan akan lenyap hanya dalam beberapa detik. Semua ini telah mengukuhkan posisi Rusia sebagai negara dengan arsenal nuklir paling mematikan di dunia. Selain itu, rudal ini dirancang tidak hanya untuk menghancurkan target yang strategis, tetapi juga untuk menimbulkan efek psikologis yang dahsyat di kancah geopolitik global, ibarat penjaga neraka yang siap dilepaskan kapan saja, di mana saja. Rudal Sarmat Setan II disimpan di fasilitas bawah tanah berbasis silo yang dirancang khusus untuk melindungi rudal dari berbagai serangan luar. Selain itu, rudal ini juga dapat dipasang pada perangkat bergerak seperti truk militer, menjadikannya fleksibel untuk digunakan kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan Rusia. Namun demikian, peluncuran rudal ini memerlukan urutan langkah-langkah yang sangat ketat dan terkontrol. Hanya dapat dimulai setelah menerima titah langsung dari Presiden Rusia, Vladimir Putin. Sang presiden memerintahkan pemimpin militer untuk menentukan waktu peluncuran yang strategis. Setelah keputusan dibuat, perintah peluncuran yang terenkripsi dikirimkan ke pusat kendali peluncuran. Perintah ini memerlukan verifikasi kode keamanan, serangkaian sandi yang hanya diketahui oleh segelitir orang kepercayaan. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perintah asli memang berasal dari otoritas tertinggi. Setelah kode diverifikasi, petugas di pusat kendali memasukkan koordinat target ke dalam sistem rudal dan proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan akurasi yang tepat. Untuk mengaktifkan sistem peluncuran, dua petugas harus memasukkan kunci secara bersamaan, di mana langkah ini dimaksudkan untuk mencegah peluncuran yang tidak disengaja. Setelah semua verifikasi selesai, tombol peluncuran pun ditekan dan rudal akhirnya melesat dari silo bawah tanah atau platform bergerak, membawa pesan kematian yang tidak terbendung, mengikuti jalur penerbangan yang telah ditentukan. Dengan prosedur peluncuran yang kompleks ini, Rusia memastikan bahwa rudal Sarmat Setan II hanya digunakan dalam situasi yang benar-benar genting, dan saat ia diluncurkan, dunia pun mengakui bahwa ini adalah langkah final dari kekuatan yang tidak dapat dibantah, sebuah simbol bahwa kendali atas kehancuran absolut tetap berada di tangan Rusia. Rudal Sarmat Setan dirancang dengan teknologi mutakhir yang memungkinkan manuver luar biasa sejak peluncuran hingga mencapai target. Salah satu fitur utamanya adalah gimbal mesin yang terletak di bagian belakang, yang memungkinkan rudal untuk bermanuver secara presisi sesuai arah yang ditentukan. Setelah diluncurkan, rudal ini melesat dengan cepat. Sekitar 2 menit kemudian, ketika rudal mencapai ketinggian sekitar 50 km, tahap pertama rudal terpisah. Komponen berikutnya melanjutkan penerbangan dengan kecepatan yang luar biasa dalam rangka memasuki tahap kedua. Di tahap kedua, rudal membelah di mana komponen paling depan melanjutkan perjalanan secara mandiri hingga mencapai ketinggian sekitar 1000 km. Pada titik ini, rudal berada di ruang angkasa, melesat dengan kecepatan luar biasa hingga mencapai 25.200 km per jam. Saat rudal mulai turun kembali menuju target di bumi, bagian kepalanya terbelah
memperlihatkan sebanyak 10 MIRV atau Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles. Setiap MIRV membawa hulu ledak nuklir yang mampu meluncur secara independen menuju target yang berbeda-beda di seluruh dunia. Teknologi MIRV memungkinkan rudal Sarmat menyerang hingga 10 target secara bersamaan dengan sangat presisi. Setelah MIRV melewati atmosfer bumi, hulu ledak meluncur menuju targetnya masing-masing, menghasilkan ledakan dahsyat yang menyebabkan kehancuran besar-besaran. Sebagai gambaran, bom atom Hiroshima memiliki kekuatan sekitar 15 kiloton yang cukup untuk menghancurkan area seluas 13 km persegi. Sementara itu, rudal RS-28 Sarmat memiliki kekuatan mencapai 500 kiloton per hulu ledak yang mampu menghasilkan kehancuran yang jauh lebih masif, mencakup area yang luas hingga ratusan kilometer persegi dalam satu serangan. Jika satu rudal RS-28 Sarmat membawa hingga 10 MIRV, di mana hulu ledak dapat ditargetkan secara independen, maka dampaknya tidak hanya dapat menyerang banyak target secara simultan, tetapi juga dapat meluluh lantakkan wilayah yang jauh lebih luas dibandingkan dengan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Perbandingan ini menggambarkan bagaimana teknologi persenjataan modern telah berkembang ke tingkat yang jauh lebih destruktif, menjadikan RS-28 Sarmat sebagai ancaman paling menakutkan dalam dunia persenjataan nuklir. Nama Sarmat diambil dari suku Sarmatia, kelompok nomaden yang pada masa lampau mendiami wilayah yang kini mencakup Rusia dan Ukraina modern. Rudal ini merupakan mahakarya dari Biro Desain Roket Makeyev dan didesain untuk menggantikan sistem rudal balistik antar benua bernama R-36M Voyevoda yang lebih dikenal dengan julukan Setan 1 yang merupakan peninggalan Uni Soviet. Setan 1 warisan Soviet ini mulai dianggap usang karena teknologi yang berasal dari tahun 1970-an hingga 1980-an yang membutuhkan perawatan intensif serta tidak sepenuhnya kompatibel dengan kebutuhan modern. Oleh karena itu, Setan 2 atau RS-28 Sarmat pun hadir sebagai penerus dengan inovasi terkini, dirancang untuk mengatasi kelemahan teknologi lama dan mampu beradaptasi dengan tantangan sistem pertahanan rudal modern. Beberapa keunggulan Setan 2 antara lain adalah teknologi anti-deteksi, membuatnya amat sulit untuk terdetek oleh radar dan sistem pertahanan rudal. Selain itu, fitur canggih lainnya adalah kemampuan untuk menempuh rute penerbangan non-konvensional, termasuk melalui Kutub Selatan, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan oleh Setan 1. Pada bulan November tahun 2024, Amerika Serikat mengambil langkah besar dengan memberikan izin kepada Ukraina untuk menggunakan rudal ATACMS atau Army Tactical Missile System. Kebijakan ini dianggap sebagai eskalasi besar dalam konflik yang telah memanas lebih dari 2 tahun. Rudal ATACMS ini dengan kemampuan serang jarak jauh yang presisi diarahkan pada infrastruktur Rusia, di mana Zelensky berusaha mengirimkan pesan tegas bahwa Ukraina kini memiliki senjata strategis yang lebih canggih berkat dukungan Barat. Namun demikian, Rusia di bawah komando Presiden Vladimir Putin merespon dengan cepat. Tak lama setelah serangan itu, Rusia meluncurkan rudal Oreshnik, sebuah sistem balistik modern dengan kemampuan menghancurkan target penting di wilayah Ukraina. Serangan ini menggetarkan psikologi Barat, serta mengirimkan pesan bahwa Rusia tidak akan mundur dari konfrontasi ini. Oleh karena itu, situasi ini pun mendorong tersebut NATO mempertegas komitmennya untuk mendukung Ukraina, menyetujui peningkatan bantuan militer, termasuk kemungkinan pengiriman rudal dengan jangkauan yang lebih jauh. Hanya saja, keputusan NATO ini justru semakin memperkeruh keadaan, memicu kemarahan Rusia yang merasa terancam oleh intervensi Barat. Maka, Rusia melontarkan ancaman baru yang mengejutkan dunia. Putin memperingatkan bahwa mereka memiliki RS-28 Sarmat, rudal balistik antar benua yang paling mematikan di dunia, yang merupakan simbol dari diplomasi dan awal dari potensi konflik berskala global. Ketegangan ini kini menggantung seperti pedang bermata dua, membawa dunia mendekati pintu gerbang Perang Dunia Ketiga.